Ular kobra datang melilit, burung pipit dan walang sangit. Hidup tak akan terasa sulit, bekerja sengit, berdoa selangit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Tun, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Kali ini aku akan share aktivitas dan kegiatan aku lagi. Tapi sebelum itu aku ingin memberikan sekedar informasi. Aku upload video dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi jika kalian suka nanti dengan video aku, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Aku awali aktivitas aku di sore hari yang berbahagia ini, yang bener-bener kayak aku tuh semangat banget buat masak-masak ya teman-teman. Karena memang hari itu aku mau masak menu yang menurut aku enak gitu ya, menu sederhana tapi enak. Nah tadi aku udah ngeblender bumbu, itu tuh adalah bumbu gulai ya teman-teman. Jadi di situ tadi aku ngeblender bumbu, ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri, ada jahe, ada cabai rawit, ada kunyit, dan juga ada sereh. Jadi serehnya juga aku iris-iris dan sekalian aku blender gitu ya. Pokoknya semuanya aku blender. Kalau misalnya kalian gak suka serehnya itu di blender, boleh juga serehnya itu digeprek aja, terus nanti dimasukin deh ke dalam kuahnya. Nah berhubung di sini aku menggunakan santan kara, jadi di sini aku itu masukkan air terlebih dahulu ya, air biasa, lalu aku masukin bumbu-bumbunya semuanya. Nanti kalau misalnya airnya itu udah rada-rada panas atau udah agak panas lah gitu ya untuk airnya, baru deh aku itu cemplungin untuk santan kara. Nah ini di wajan yang kecil aku itu sambi buat menggoreng ikan. Jadi ikan ini tadi udah aku kasih bumbu kayak garam, terus juga roiko sama merica ya teman-teman, biar agak rada-rada ada pedes-pedesnya. Itu tuh ikan itu buat lauknya anak-anak gitu. Kalau aku sore hari ini tuh masaknya itu juga ikan ya teman-teman, tapi ikannya itu digulai gitu. Nah ini tuh untuk si air atau kuahnya itu tuh udah lumayan panas, tapi memang belum mendidih ya. Jadi aku masukin aja untuk si santannya. Berhubung aku tuh mau masak gulai ikan, aku pakai santannya itu 2 ya teman-teman, karena kalau satu menurut aku kayak kurang kental gitu nanti santannya. Jadi ya udah aku masukin santan karanya itu 2 bungkus yang ukuran kecil. Di sini untuk lauknya anak-anak aku juga tambahin tahu. Aku itu tambahin tahu itu 3 potong. Itu tuh tahu yang aku beli udah ada bumbunya gitu ya teman-teman, udah dikasih bumbu, jadi tinggal goreng, jadi udah ada rasanya gitu. Itu tuh enak banget gitu ya. Nanti aku mau kasih sebagian buat cemilan anak-anak dan sebagian lagi buat mereka makan gitu. Kalau misalnya masak gulai seperti ini tuh kayak harus bener-bener diperhatikan apinya ya teman-teman, jangan sampai terlalu besar. Takutnya nanti kalau terlalu besar terus santannya mendidih itu bisa pecah santan gitu ya. Jadi harus kayak stabil gitu untuk apinya. Tadi aku juga tambahin merica ya. Untuk mericanya disesuaikan aja sesuai dengan selera masing-masing. Kalau aku sih biasanya tuh tetap aku tambahin merica ya teman-teman, biar kayak lebih sedap aja gitu pedesnya. Nah ini untuk kuahnya itu udah mendidih, langsung aja aku cemplungin ikan nila. Jadi ini tuh ikan nila yang aku beli di belanja mingguan aku yang sebelumnya itu. Tadi aku potong-potong 2 gitu ikan nilanya, karena kalau misalnya besar-besar langsung 1 ekor kayak gitu biasanya pak suami nggak bakalan mau makannya gitu. Karena dia itu tuh tim yang makannya itu suka dikit teman-teman, jadi udah sekalian aja aku potong-potong 2 gitu untuk ikan nilanya. Dan kalau misalnya ini tuh udah lumayan setengah mateng ya untuk ikan nilainya, langsung aja aku cemplungin untuk temennya, yaitu ada terong. Nah terong ini tuh kemarin itu aku belinya itu 2.000 ya teman-teman, nggak sampai sih 2.000 karena kan 3 bungkusnya itu 5.000 gitu ya. Jadi terong itu tadi aku belah-belah, terus aku masukin deh si terongnya itu setelah memang ikannya itu udah rada-rada setengah mateng gitu. Karena kan terong ini tuh matengnya juga nggak lama ya teman-teman. Nah di sini aku juga mau nyambil buat goreng yang lain. Tadi itu aku sebenarnya nggak keinget pengen ngegoreng bakwan. Padahal tadi itu harusnya sebelum aku ngegoreng ikan yang untuk anak-anak itu aku ngegoreng bakwan dulu gitu ya. Tapi karena memang aku tuh bener-bener nggak inget banget aku tuh pengen goreng bakwan. Alhasil setelah wajannya itu aku bawa ke kamar mandi, aku tuh baru inget dong aku tuh mau goreng bakwan. Jadi ya pakai wajan yang baru lagi, ya Allah nambahin cucian piring aja.
di sini untuk si gulai aku aduk-aduk, terus aku kecilin apinya karena menurut aku itu kuahnya masih terlalu banyak. Jadi aku tuh mau kurangin kuahnya dulu biar kayak lebih pekat. Nah, biar agak keluar gitu ya lemak dari si santannya, aku tuh rada kecilin apinya gitu ya. Nah, jangan lupa untuk si bakwannya juga dibolak-balik. Nah, alhamdulillah ini dia nih teman-teman, gulai aku alhamdulillah ini tuh udah mateng. Pokoknya jangan lupa buat dikoreksi rasa. Kalau untuk menambah-nambahin rasanya kalian itu bisa sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Biasanya sih aku kalau misalnya buat gulai gini aku tambahin micin juga dikit, aku kasih roiko juga dikit, terus aku kasih garam gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk si micinnya itu biasanya cuma dikit doang, kayak syarat aja gitu ya, syarat pelengkap aja gitu. Untuk bakwannya aku itu gorengnya tuh 2 ronde ya teman-teman, dan ternyata ini tuh masih ada sisanya. Aku nggak goreng semuanya, takutnya nanti nggak habis. Jadi aku itu salin aja ke dalam wadah yang lebih kecil, terus aku mau simpan lagi ke dalam kulkas. Jadi nanti sewaktu-waktu pengen bikin bakwan tinggal digoreng aja gitu ya, karena adonannya udah ada. Kalian pada masak apa nih teman-teman untuk hari ini? Ada yang samaan gak sih menunya sama aku? Atau ada yang samaan lagi pada bikin bakwan? Boleh untuk kalian tulis-tulis di kolom komentar ya. Nah, oke teman-teman, ini aku udah kelarkan buat masak gulainya, udah mateng maksudnya. Terus di sini aku tuh mau langsung aja salin untuk beberapa potong ke dalam wadah seperti ini. Jadi nanti pas mau makan itu tuh enak gitu ya, nggak diaduk-aduk yang di dalam wajan. Karena takutnya kalau misalnya diaduk-aduk yang di dalam wajan itu malah hancur gitu, terus malah jadi cepat basi gitu kan. Makanya aku langsung salin aja, pisahin ke dalam wadah buat makan malam ini. Nah, ini bakwannya juga udah mateng, alhamdulillah. Ini tuh tinggal ditiriskan aja. Di sini tuh aku tuh udah seneng banget ya teman-teman masak menu hari ini tuh, masya Allah bener-bener nikmat gitu ya. Kayak bener-bener perpaduan yang mantul banget sih menurut aku. Ada gulai yang berkuah-kuah, terus di sini tuh juga ada bakwan gitu ya. Bener-bener super endul banget sih teman-teman. Ini dia menu kami hari ini, ada gulai ikan nila dicampur sama terong dan juga ada bakwan. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, selanjutnya seperti biasa ya, kebiasaan aku yang memang gak pernah aku skip kalau habis masak itu ya beberes. Pokoknya aku tuh memang selalu menekankan ya teman-teman, kalau habis masak wajib banget yang namanya bersih-bersih. Walaupun terkadang itu tuh gak nyapu dulu, tapi setidaknya untuk lap-lap di area kompor dan sekitarannya itu super wajib banget. Karena kalau misalnya di area kompor itu tuh nggak selalu dilap, itu biasanya bakalan numpuk kotorannya gitu ya, terus kayak bakalan ya nggak nyaman buat dilihat gitu ya teman-teman. Nah, setelah aku beres-beres, langsung aja aku juga mau nyapu-nyapu untuk di area dapur aku. Ini tuh udah lumayan sore banget. Sebenarnya itu sorenya itu belum yang terlalu sore, cuman karena memang cuaca itu mendung, jadi rada-rada kelihatan cepat gelapnya gitu ya. Padahal biasanya juga itu tuh kayak lebih terang gitu ya teman-teman, tapi ini tuh karena memang mendung banget di luar. Jadinya ya gitu kelihatan udah kayak malam aja gitu ya, udah gelap gitu. Di sini aku juga mau lanjut buat nyuci piring. Ini tuh cucian piring aku tadi udah aku beresin gitu ya. Karena memang aku itu pengen cepet nyuci piringnya. Jadi tadi nggak aku record karena ya gitu teman-teman. Kalau misalnya semuanya itu harus direcord, takutnya itu keburu hujan gitu ya. Karena kan ngerekord itu kan lama gitu ya, butuh waktu gitu kan. Harusnya kelarnya itu 15 menit bisa jadi setengah jam gitu. Karena harus bolak-balik mindahin tripod dan itu rada-rada ribet. Makanya tadi habis aku bersih-bersih kompor itu langsung aja aku nyuci piring. Baru deh setelah nyuci piring aku itu nyapu gitu, biar kayak lebih cepat aja gitu kerjaan aku tuh beresnya. Karena kalau misalnya terkadang itu udah diburu-buru waktu gitu ya di sore hari dengan cuaca yang gelap, itu kalau misalnya serba direkod asli deh teman-teman, itu bakalan lama banget gitu ya. Makanya ya udah terkadang itu kalau misalnya memang keburu ya udah aku nggak maksudnya kalau misalnya memang nggak keburu gitu ya aku nggak record gitu. Tapi kalau memang cuaca itu bagus, biasanya kalau untuk nyuci piringnya aku record, karena memang banyak banget dari kalian itu katanya itu yang suka ngeliat aku nyuci piring sama nyuci baju.
Oke, alhamdulillah ini udah beres saja. Aku tuh nyusun piring. Hari juga udah lumayan rada gelap. Tadi itu tuh aku langsung mandi dan juga langsung siap-siap buat sholat maghrib karena itu tuh udah hampir maghrib gitu ya tadi. Nah, setelah aku sholat maghrib, di sini aku lanjut buat makan malam pastinya. Masya Allah, di sini tuh bener-bener endul banget ya teman-teman. Pas aku itu makan, aku tuh kadang tuh pengen juga ya sesekali itu makan itu pakai sound suara asli kayak mukbang gitu. Tapi nggak tahu kenapa susah banget nyari waktu yang pas gitu ya teman-teman. Nah sekarang itu posisinya anak-anak itu lagi sibuk banget nonton Upin Ipin. Nah kalau mereka itu lagi konsen nonton kayak gitu, aku kecilin suaranya atau aku hilangkan suaranya, nanti mereka itu ngamuk teman-teman. Alhasil ya udahlah, di sini aku tuh makan kayak biasa aja lah gitu ya. Tapi ini tuh asli deh, bener-bener enak banget, perpaduan yang super mantul deh ya. Semenjak punya anak, aku tuh jarang banget sama pak suami itu makan barengan ya teman-teman, karena memang gantian gitu jagain anak-anak. Oh iya, aku tuh mau minta maaf sama kalian jika di suara dubbing aku tuh banyak banget suara ketukan-ketukan, karena memang pas aku dubbingin itu sebenarnya di pagi hari, tapi tetangga aku itu kayaknya bersemangat banget buat bertukang ya teman-teman. Jadi pagi-pagi udah bertukang-tukang gitu, nggak tahu bertukang apa gitu ya, tapi maaf kalau misalnya rada-rada mengganggu kalian. Oke, lanjut lagi. Di sini aku juga ngelipatin pakaian. Ini tuh tadi sebenarnya udah habis isan gitu ya teman-teman. Jadi aku daripada santai-santai bengong-bengong doang gitu ya, aku mau ngelipatin pakaian. Nah, sambil kalian lagi ngikutin aku ngelipatin pakaian, aku juga mau sekalian aja buat sapa-sapa kalian semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah klik video aku, yang udah nonton video aku ini. Semoga kalian bisa terinspirasi oleh video-video sederhana aku. Untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh banget untuk kalian bantu aku ya untuk mengembangkan channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jika ada kritik dan saran, boleh juga untuk kalian sampaikan di kolom komentar ya. Dan jika berkenan dan kalian menganggap video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh juga untuk kalian bantu share seluruh video aku di seluruh sosial media yang kalian punya maupun di tab komunitasnya kalian. Jadi aku tuh sangat-sangat berharap dengan video-video sederhana aku ini bisa memotivasi dan menginspirasi kalian semua. Untuk kalian yang mager-mageran, boleh banget untuk kalian tuh selalu pantengin video-video aku ya, karena aku tuh dalam satu hari upload itu tuh 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi aku tuh bisa menemani kegiatan kalian di pagi hari dan juga kegiatan kalian di sore hari. Di sini tuh lipatan pakaian aku itu lumayan banyak ya teman-teman. Ini tuh lipatan pakaian 2 hari nyuci gitu. Ini tuh udah rada-rada berkurang sih sebenarnya, karena ya udah diambil-ambilin juga. Kayak pakaian-pakaian anak-anak itu tuh lebih cepat habisnya gitu ya. Apalagi kayak celana itu tuh lebih cepat banget berkurangnya, karena memang kan anak-anak itu nggak pakai pampers ya di siang hari. Jadinya habis dicuci pakaian mereka itu yang nggak lama dipakai lagi kayak gitu. Aku juga bukan tipe orang yang suka numpuk-numpuk pakaian gitu ya, maksudnya ngebeli pakaian banyak-banyak kayak gitu tuh, hobi setiap minggu beli pakaian, setiap bulan beli pakaian, enggak ya teman-teman. Karena memang menurut aku rasa sayang ke anak itu bukan ditunjukkan dengan kita itu sering dan banyak membeliin pakaian. Takutnya kalau banyak-banyak beli malah nanti nggak kepakai jadi mubazir kan. Jadi ya udah nggak apa-apa, diajarin aja anak-anak itu hidup sederhana. Karena menurut aku sederhana itu bukan berarti serba kekurangan ya teman-teman, tapi lebih memaksimalkan apa yang kita punya. Nah ini tuh ceritanya, si kakak itu tadi merajuk ya teman-teman, kayaknya habis berantem sih sama si adek. Jadi dia itu datang, dia itu mau duduk ngegangguin aku ngelipat pakaian. Jadi ya udahlah ya. Di sini aku tuh sambil ngelipat pakaian itu, kalian jangan salfok sama aku yang lagi senyum-senyum sendiri. Itu tuh aku lagi nonton TV, tapi aku tuh nggak inget aku tuh nonton film apaan. Tapi kalau nggak salah sih itu nonton film komedi gitu ya. Jadi aku tuh kayak ketawa-ketawa gitu sendiri, masya Allah. Aku aja ngeliat video aku itu sampai senyum-senyum sendiri. Ampun, itu kenapa ya aku ketawa-ketawa.
Oh ya, terima kasih juga ya untuk kalian itu yang selalu bilang katanya itu suka banget ngeliatin aku ngelipat pakaian, katanya itu lipatan aku itu rapi gitu ya. Padahal sebenarnya mah ini nggak rapi ya teman-teman, tapi ya alhamdulillah kalau misalnya kalian itu nganggep kayak gitu. Karena kan memang aku itu kan nggak nyetrika ya, tim yang tidak menyetrika, timnya itu yang serba dilipat aja. Makanya aku usahain aja buat serapi mungkin aja buat ngelipetinnya, biar kayak nggak terlalu berantakan gitu ya, dan juga nggak terlalu keriput gitu pakaiannya. Tapi kalau misalnya pakaian-pakaian buat pergi itu biasanya aku setrika dadakan aja ya. Misalnya besok mau pergi ya biasanya malam ini aku setrika gitu, atau misalnya besok pagi-pagi gitu aku setrika kalau pakaian-pakaian yang memang penting dan perlu disetrika gitu. Oke, alhamdulillah udah beres aku ngelipatin pakaian. Lanjut juga di sini aku tuh mau susun aja untuk pakaian aku ke dalam lemari. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Dari kegiatan aku masak, beberes, sampai juga ini tuh nyusunin pakaian ya, Masya Allah banget. Semoga kalian selalu suka dan selalu terinspirasi ya oleh video-video sederhana aku. Ingat ya, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.